Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 9 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun aku mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesta pemberkatan Basilika Lateran kita rayakan setiap tahun untuk menegaskan kesatuan kita dengan pimpinan Gereja Katolik, yaitu Sri Paus di Roma yang katedralnya ada di dalam gereja Basilika Santo Yohanes Lateran. Dalam konteks sejarah gereja, basilika ini merupakan basilika agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah 3 abad lebih ada dalam kancah penghambatan dan penganiayaan kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Kaisar Konstantinus bertobat dan mengumumkan Edikt Milan pada tahun 303,
Ia memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Ibunya Santa Helena menjadi salah seorang pendorong dan pembantu dalam usaha mendirikan gereja-gereja itu. Gereja pertama yang dibangun ialah Basilika Agung Penebus Maha Kudus di Lateran, yang letaknya di atas bukit Geolius dan tergabung dengan Istana Kekaisaran Lateran. Karena basilika itu merupakan gereja katedral untuk uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus, maka basilika itu pun disebut induk semua gereja, baik di Roma maupun di seluruh dunia. Oleh karena itu, di Basilika Lateran juga merupakan gereja paroki bagi seluruh umat Katolik sedunia. Basilika itu sekarang disebut Gereja Santo Yohanes Lateran. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini sepantasnya kita menyatukan hati bersama Bapa Suci Fransiskus sebagai pemimpin gereja semesta melalui perayaan di gereja dan di tempat tinggal kita masing-masing. Kita sadari, gereja, tempat kita berkumpul merupakan tanda dan lambang gereja sebagai umat Allah. Gereja yang sebenarnya tentu tidak sekadar bangunan dari kayu dan batu yang mati, melainkan dari batu-batu yang hidup. Kita inilah batu hidup yang membentuk rumah Allah itu, kediaman Roh Kudus yang indah karena hidup kekudusan kita. Oleh karena itu, upaya kita setiap hari adalah menghias diri dengan hidup yang baik dan benar, berlandaskan pada dasar kokoh Yesus Kristus yang kita muliakan. Dalam situasi apapun, pada setiap keterlibatan untuk membangun gereja, kita menempatkannya dalam pondasi kokoh Yesus Kristus. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua sebagai paguyuban umat beriman diingatkan kembali akan pesta pemberkatan Basilik Lateran ini, kesatuan kita dengan gereja Katolik yang kudus. Maka marilah kita mewujudkan dan ikut ambil bagian di dalam karya-karya Tuhan di dunia ini lewat tugas-tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita, supaya semakin banyak orang merasakan rahmat dan kasih Tuhan. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang, badai, dan tofan menghadang di jalan. Mungkinkah bahtera tahan sampai ke tujuan? Di pantai kebahagiaan, satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman dalam Kristus Tuhan, sampai ke tujuan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.